Mogang-mogang janggut taruh itu. Walid nak Dewi. Dah. Lah sasek ke pak? Ambo menengok berita aku malu ambo berjanggut bapak dan nengok. Batuk kalau megang janggut je taruh kayaknya. Asal nak kerajo le pegang janggut itu. Aku kalau megang janggut kau nak menerkam ke le pak? Walid boleh ngalah. Kadang nak ambo cukur lah janggut gara-gara Walid tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Sama-sama kita hormati segenap kepengurusan Masjid Ar-Rahim RT 1 RW 1 Kelurahan Tangkerang Selatan. Pembina, penasihat, pengurus pembangunan, pengurus wirid pengajian, para imam, para khatib, para bilal. Sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan yang hadir, Bapak RW, Bapak RT. Kita muliakan selalu para guru, para buya, para ulama, nenek mama cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, segenap undangan, tetamu Allah, jemaah lintas masjid yang ada di Kecamatan Sail ini, Bukit Raya. InsyaAllah kita semua dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sampai malam ini masih menerima nikmat dari Allah. Beribadah tidak beribadah kita, Allah berikan kita nikmat. Salat tidak salat pun kita, nikmat tetap diterima. Oleh karena itu, sebagai seorang insan yang beriman dan bertakwa, jangan kita sia-siakan kehidupan yang Allah berikan. Orang beriman pola pikirnya tak sama dengan orang-orang tak beriman. Kita yang yakin dengan kehidupan akhirat, ada kehidupan setelah kehidupan ini. Sekali lagi nanti kita akan dihidupkan oleh Allah. Dan itu keyakinan perlu dengan iman. Kalau kurang-kurang iman, banyak orang tak yakin, tak percaya dia akan dihidupkan oleh Allah di kehidupan akhirat. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat Yasin, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah hai Muhammad,
yang tak percaya, yang tak yakin dengan kehidupan setelah kematian, katakan kepada mereka, tulang belulang yang sudah hancur, terkubur sekian tahun lamanya, tulang itu akan diutuhkan, dikembalikan lagi oleh Allah seperti biasa. Menciptakan manusia yang belum ada saja Allah sanggup, apalagi mengembalikan manusia yang pernah ada lalu dia buat menjadi mati, tidak ada, kemudian dia buat menjadi hidup, ada kembali. Tentu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ketika dia berkehendak, dia cukup mengatakan kun, tulang belulang yang sudah hancur, kering kerontang akan kembali menjadi manusia yang sempurna di kehidupan akhirat nanti. Makanya terus beramal. Beramal bukan hanya di bulan Ramadan, ke masjid bukan hanya di bulan Ramadan, baca Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 99? Wa'bud, sembahlah Allah, wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya ketika sudah sakit, tua renta, waktu lapang, tapi beribadah kepada Allah sampai ajal, sampai kematian datang. Selagi hidup beribadah, selagi sehat beribadah. Tapi kalau sudah mati, apa boleh dikata? Kehidupan ini akan terus berjalan sampai di simpang. Simpang itu hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga, kita pasti masuk neraka, Bapak dan Ibu. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami diminta oleh Pak Pengurus untuk memberikan ceramah halal bihalal di Masjid Ar-Rahim, Kelurahan Tangkerang Selatan. Kami bernama Bom-Bom dari kecil. Namun nama Bom-Bom itu ditambal dengan nama formal, Samsuwardi. Samsu artinya matahari, Ardi artinya bumi. Jadi nama kami ini artinya matahari bumi, Bapak dan Ibu. Kalau di Jawa ada Ustadz Guntur Bumi, kalau di Kampar Riau ini ada Ustadz Matahari Bumi. Kamilah orangnya, Bapak dan Ibu. Tapi karena lahir besar, bobot badan gopok, maka dipanggillah sejak kecil dengan nama Bom-Bom. Sampai malam ini pun kami dipanggil Bom-Bom oleh keluarga. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebetulnya acara inti ini bukan ceramah. Tadi protokol mengatakan acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Salah. Yang kita tunggu-tunggu itu makan, Bapak dan Ibu. Kalau ceramah kok ada di YouTube-nya. Tapi kalau makan kok tidak bisa nengok YouTube dah, Bapak dan Ibu. Tambah lapau awak. Jadi memang intisarinya ambo luruskan Pak Pengurus, intisarinya makan. Bukan ceramah. Ceramah kok bungo-bungonya saja punya Bapak dan Ibu. Dah, anak-anak diam. Sampai Ustaz selesai kalian diam. Kalau tidak kalian diam, beko jangan kalian makan. Halal bihalal. Kenapa dibuat halal bihalal, Pak Ustaz? Karena kita makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial.
Walaupun lahir individu, lahir surang-surang, lahir sendiri-sendiri, jarang yang kembar, tapi ingat, kita ini makhluk sosial. Apa makna sosial, Ustaz Bombom? Kita manusia yang tak bisa luput dari bantuan orang lain. Kita orang hidup tak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kita manusia yang butuh dengan orang lain. Tak ada manusia yang bisa hidup seorang, Bapak dan Ibu. Sejak dulu zaman Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam tak bisa hidup sendiri, sehingga diciptakanlah oleh Allah Siti Hawa, nenek kita. Bahkan di dunia pun beliau bercari kerana memang manusia sifatnya tak bisa hidup tanpa orang lain. Makanya dibuat halal bihalal. Awak manusia, awak butuh dengan orang. Kita tak mengatur, kita tak mempedulikan diri kita saja. Ibadah dilakukan, tapi kalau tak peduli dengan orang lain, tak menjalin komunikasi dengan orang lain, apa kata Nabi? Nabi mengancam orang yang tak peduli kepada saudaranya. Laisal mu'min, tidak beriman. Alladhi yashba'u, dia orang yang perutnya kenyang, makannya pas, makannya konyang, litaknya lalope, makannya banyak dan tak ada kelaparan. Sementara jaruhu ja'i'un ila jambi, sementara tetangganya kelaparan sampai sakit lambung. Orang yang makan konyang, hidupnya senang, tapi tetangga susah, tak ada perhatian, tak tentu dirinya, sebab dia hidup seperti orang barat, orang Eropah. Orang Eropah tu hidupnya lulu gua-gua, ang-ang den-den, mati-matilah. Nak sakit-sakit, nak mati-mati. Orang Eropah kau pak tak ada sosial. Tengok filem B.J. Habibie, filem Habibie Ainun, dikisahkan bagaimana kehidupan orang Jerman, orang Barat. Orang tak peduli kehidupan bertokek-dokek, bertetangga. Tak ada Pak, tak ada peduli Bapak Ibu. Tak ada silaturahmi, tak ada kumpul-kumpul, nan kojo-kojo, nan sekolah-sekolah, nan santai-santai. Itu kehidupan orang Barat. Kita jangan mencontoh kehidupan orang Barat. Tak bisa awak dah luput dari orang lain. Tak bisa hidup tanpa orang lain. Dari lahir awak butuh dengan orang, sampai mati awak pun butuh dengan orang. Makanya orang yang tidak halal bihalal berarti dia bukan makhluk sosial, Bapak dan Ibu. Sejak lahir awak tolong di orang lain sampai mati. Itu kini tak mau awak bersama-sama dah. Nak lulu gua-gua aja nya. Solat-solat lah, sajik-sajik lah, mengaji-mengaji, tapi tak pernah berkumpul. Selisih di jalan tak menyahut, tak ada kunjung berkunjung, tak ada silaturahmi. Orang ini tidak mengerti esensi kita hidup di dunia bukan untuk ibadah saja. Kalau hanya untuk ibadah, malaikat lebih dulu diciptakan Allah dan untuk beribadah. Kita takkan bisa mengalahkan malaikat. Kalau kan untuk ibadah, jemaah kau datang kau mai berjemaah rahim, maaf cakap, takkan kalah di awak malaikat dah Bapak dan Ibu. Maka malaikat komplain, kalau manusia dijadikan di bumi ya Allah, mereka akan berbantah-bantah, menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka akan berbantah-bantah, menumpahkan darah. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau hanya untuk beribadah, mensucikan engkau, menyembah engkau, cukup oleh kami. Tak perlu engkau ciptakan manusia. Manusia itu bercokaknya, berbantahnya. Rupanya prediksi malaikat betul. Manusia kini banyak yang tak akur, hanya beribadah. Padahal jalan ke surga itu adalah
Karena hubungan dengan manusia yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Masuk surga dan copek tidak ada ibadah dah. Dia elok ke manusia. Kalau kan dia ibadahnya Pak, alun tentu ibadah awak kau boswo besok di akhirat lah. Kau solat kau tak ilas taindak, kau infak tak ilas taindak, baca Quran tak ilas taindak, entah topik taindak, solat malam kau tak ilas taindak. Kadang solat malam inyo nak minta sukses, nak minta go proyeknya lancar, nak minta bersalin istrinya lancar, inyo puasa nak sehat, inyo ke masjid supaya dihargai. Ibadah seperti itu nanti di akhirat tak ada nilainya di hadapan Allah, tapi pertolongan, hubungan, kebersamaan yang kita jalin di dunia ini akan membuat kita berkekalan di dunia sampai masuk surga. Kita akan bersama, dipersamakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya buka, robah pola pikir. Awak datang tinggal di Pekanbaru, tinggal di Harapan Raya. Sebetulnya Bapak dan Ibu, awak ko wang kampung. Banyak wang kampung awak gogonya. Ndak ada yang lahir di Jakarta, ndak ada yang lahir di Jerman awak godo. Ndak ada yang lahir di Belanda dah. Yang lahir di AS Roma, Real Madrid, ndak ada wang Harapan Raya godo. Lahir di Kuansing, lahir di Rohul, lahir di Sumbar, lahir di Rohil, di Tambilahan, di Rengan, lahir di Bangkinang, pai Kapokan, pai merantau, pai mencekojo, pai belajar. Makanya sadar dengan habitat awak. Awak go wang kampungnya, jadi wang kampung je lah di Pokan go. Jangan sok-sok kota lele. Apa maksudnya Ustaz? Tiba di kota hendak seketik gaya, hendak nak menjalin hubungan, hendak nak apa, nak saling bersilaturahmi, lulu gua-gua, nan kojo-kojo, nan ke kantor, nan kuliah-kuliah, tak peduli. Berapa banyak rumah di Pokan go Bapak Ibu? Kalau jemaah masjid kau di Pokan tak setimpal dengan kakak yang ada. Sebanyak kau kakak kelurahan, jemaah iko go ndak le jemaah siko sodoro dah. Berarti banyak orang siko nan tak pai ke Bapak dan Ibu. Kok banyak orang dilu nampak ada mbok. Untung le dibuat kambiong kau nak ada orang dilu kau main. Iko luntung pakai kambiong kau Pak pengurus. Dia wot masyarakat siko iko tak peduli noh. Nan tadi tu sok-sok kota. Lah contoh di barat tak peduli. Padahal tadilah disebutkan Ustaz Bambang. Apa? Awak ko sejak lahir ditolong dek orang, bidan menolong, memotong tali pusar, memandikan awak orang, mengenakkan bodong, memakaikan popok, mengganti gurita, orang semua. Sampai besok usia tambah, mulai awak mereng dibantu dek orang, mulai awak telungkup dibantu dek orang, mulai merangkak dibantu dek emak, bantu dek keluarga, bantu dek orang, mulai berjalan batata-tata dibantu dek orang, mulai awak duduk dibantu dek orang, lancak berjalan ditolong dek orang, awak dimasakkan dek amak, kain dicuci dek orang, diantan sekolah, sampai babini diantan di orang sekampung. Kalau ndak diantan di orang ndak jadi doh Bapak dan Ibu. Jangan main-main tunggal je babini kan ndak jadi doh. Nak diantan di orang dulu. Mati besok pagi. Dimandin balik dek orang, dipakai baju dek orang balik, dibawa di orang berjalan balik, diantan ke kubur dek orang. Orang sado sejak lahir le orang sampai mati pun orang menolong. Anan kini awak dah tinggi nolo bang hidung le. Ha gaya. Iya ndak? HP, oh gaya, ada kreditnya. Jam tangan, oh nak gi Kotawi je gaya nak. Mobil, lu lunas le, tinggi lu bang hidung le. Maka Bapak dan Ibu, iblis keluar dari surga. Iblis adalah makhluk yang taat, bahkan khalifahnya dalam surga itu adalah iblis. Pimpinan dalam surga itu iblis.
taatnya luar biasa. Tapi iblis dikeluarkan Allah dari surga. Apa sebab? Bukan karena kurang ibadah, tapi karena akhlaknya yang tak bisa menghargai Nabi Adam alaihissalam. Salah di adab iblis ke Pak, salah di akhlak. Bukan di ibadah salah. Iblis tak pernah salah dalam ibadah. Bahkan dia ahli ibadah. Tapi kenapa dia keluarkan oleh Allah dari surga? Fahrij, keluar kalian dari surga. Innaka minas saghirin. Kalian kecil. Kalian tak ada apa-apanya, kata Allah. Jangan nak menyombongkan diri, merasa hebat. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sementara dia yang kau ciptakan dari tanah. Siapa? Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih mulia, lebih elok dari Adam. Ucapan dia itulah merendahkan Nabi Adam. Dikeluarkan iblis dari surga. Apa masalahnya? Hubungan tak pandai menjaga bapak. Maka nak masuk surga jemaah aku besok ndak solat nak kena mantap dah. Silaturahmi awak dijaga. Kalau solat mantap ndak mantap pun ndak tentu dah awak dapat entah solat mana awak nak mantap pun ndak tentu dah awak dah. Lotino solatnya contoh apa gerakan lah. Tapi kalau lah menyapu ndak ada, ditelepon ndak mau angkat lah. Oh, betapa konyong dek solat ndak laku dah pak. Ndak laku dah. Ngerti wong siko ke nyupe RW. Kalau mulai agak karih hembus tek kok. Ambo wirid dia memang milantak-lantak juga nyoba. Awak makan sudah kau kan? Kecuali nak makan sekarang ndak lama endingnya dah. Itu. Jadi baik. Apa yang mesti kita perbaiki Pak Ustaz? Sadarkan kehidupan. Ingat, dua sisi mesti kita perbaiki. Kalau tak mungkin mulia kita di hadapan Allah. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 112? Doribat alaihim dhillatu aina masukifu. Manusia hina, manusia tak bernilai, manusia tak ada harga di hadapan Allah. Kita hina, kita busuk, kita jahat, kita rendah di hadapan Allah. Illa, kecuali bihablim minallah, yang menjalin hubungan baik dengan Allah, wahablim minan nas, dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Kalau hanya dengan Allah dia jaga, salatnya rajin, kamasajid rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, tapi tak dijagonya dengan manusia, tak ada silaturahmi, tak ada jenguk menjongok, sakit orang tak pernah menengok, tak pernah gotong royong, tak pernah melayat. Kalau hanya hebat beribadah, tak laku pak. Sebab sisi kedua, sisi kalau tak bagus kedua, ibarat kepak yang terbang menuju kebahagiaan. Kepak elok sebelah, tapi sebelah tak elok. Tak mungkin dengan kepak sebelah awak tobang bapak dan ibu. Tak mungkin tobang ke surga tu. Aku kupak dua. Kalau kepak tak elok kedua-dua, tak tobang awak. Tak bisa sampai. Elok dengan manusia Ustaz, rajin toroyong, rajinnya orang sakit, rajinnya menyumbang, rajinnya melayar. Oh, urusan masyarakat nomor 1. Inyo gali kubur, inyo ngantarkan orang sakit. Tapi inyo ndak solat, inyo ndak puasa, ndak laku bapak. Ndak laku. Makanya dua sisi kau harus seimbang. Ibadah rajin, sosial awak baik. Ibadah rajin, dengan manusia kita elok. Kalau hanya dengan Khalik Allah kita baik, sementara dengan makhluk kita tak baik. Maaf cakap, Allah tak laku bapak dan ibu. Tak laku oleh Allah kalau hanya baik kepadaku, sementara kepada hamba-hambaku engkau tak berbuat baik, maka kemuliaan tak layak diberikan oleh Allah. Tak ada orang mulia pak. Takkan mulia awak. Justru yang memuliakan kita itu adalah akhlak kepada manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Baru disuruh puasa,
disuruh salat, disuruh haji. Akhlak dulu perbaiki, baru dibangun ibadah. Sudah itu Bapak Ibu. Makanya jangan salah kaprah. Ibadah mantap. Maku ikut gabung dengan jemaah lintas masjid generasi lintas masjid ya. Gabung. Kolah banyak datang malamku, masuk ke dalam, masuk grupnya, gabungkan. Di mana acara besok datang. Harus buat jalin ikolah kebersamaan awak. Di dunia kalau bersama-sama Pak, maku sering-seringlah bersama, rajin-rajin berkumpul, sharing kita menjalin silaturahmi. Apa sebab? Lah mati wak besok le dalam kubur surang jomblo wak bapak. Apa usah mit ke apa cara? Nak tahan dek mit ke Pak? Jangan kan telinga le mit ndak tahan dah. Baik. Apa yang mesti kita galakkan Pak Ustaz? Yang inti halal bihalal itu apa? Yang jauh dekat, yang dekat rapat, yang beku cair, yang kusut selesai, yang keruh jernih. Maka malam ini kita bangun hubungan yang baik. Apa yang harus kita bangun? Satu, yang jauh-jauh selama ini RT RW masyarakatnya jemaah Masjid Ar-Rahim yang belum datang ke masjid, belum salat jamaah, halal bihalal ni memanggil, halal bihalal ni menyadarkan kita mesti berjamaah, mesti bersama, jangan terpencil-pencil, jangan berpisah-pisah. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah. Kalian mesti bersama, kalian mesti berkumpul, kalian mesti bangun kekuatan, bersilaturahmi. Kalau tak berjamaah, kalau tak bersama, kalau tak berkumpul, yang terpencil, yang memisah-misahkan diri dari kelompok, dia akan diterkam oleh serigala. Maka yang tidak hadir malam ini, kalau dibiarkan, kalau itu tak kita rangkul, maaf cakap, nanti mereka akan diterkam oleh serigala Bapak. Terkejut awak besok sesekali esok datang landak separtai dua awak. Tiba dokek awak. Nak sama gaji lain. Ayo. Upolah salah gurunya. Bergurunya ke Walid Bapak ada ni Bapak. Mogang-mogang janggut taruhin tu. Walid nak Dewi. Dah. Lah sasek ke Pak? Ambo menengok berita aku malu ambo berjanggut Bapak ada ni. Batuk kalau megang janggut je taruh kayaknya. Asal nak keraja le pegang janggut itu. Aku kalau megang janggut kau nak menerkam ke Pak? Walid boleh ngalah. Kadang nak ambo cukur lah janggut gara-gara Walid tu. Rupanya Walid tu tak berjanggut aslinya Pak. Duto je pilih berjanggut itu dia. Usah awak ustaz tadi Makanya bersama, datang awak bersama. Kita kalau tak bersama, tak salat jamaah, ustaz membuka rahsia. Kenapa kita mesti salat jamaah? Kenapa mesti rajin-rajin berkumpul di masjid? Karena di luar sana orang sedang berlomba berbuat maksiat. Orang banyak berjudi, banyak berzina. Azab akan turun ulah-ulah orang yang tidak beribadah. Mereka yang tak ke masjid berzina, mereka yang tak rajin ke masjid, tak mau ke masjid, khamar, narkoba, judi. Maaf cakap Pak, sekarang di mana duduk-duduk di warung, di mana duduk-duduk santai-santai, pegang HP tumbang. Maaf cakap, judi hari ini sukses berhasil menghancurkan masyarakat Indonesia. Hancur awak gara-gara judi kok lah. Kalau narkoba kok tak banyak yang apa Pak, yang kena. Tapi judi kok dari kecil sampai tua disapu oleh judi hari kok. Berapa banyak orang berjudi gini? Duduk di mana duduk pegang HP main judi, main mahjong. Zeus main kakek Zeus orang gini Pak. Kakek Zeus kok dewa petir. Yang dibuat dulu dari orang Yunani. Filmnya Athena, dewa petir, selingkuhnya ke bumi.
itu sekarang dijadikan ikon judi terbesar. Oh, patutlah petir kini lah banyak menyambar-nyambar. Rupanya awak lah banyak kunjung sama dengan Dewa Zeus, Datuk kakek Zeus. Main judi, tokan-tokan HP. Kalau tak ada saldo rupa, oh isi saldo, rekening, dana, masuk ke dana, main. Hancurlah nanti negeri ini ditimpa azab musibah karena manusia sudah bermaksiat merata, bermaksiat kepada Allah. Nanti Mas Haji kau nak main kan Pak? Kalau di Mas Haji lah bisa dong. Mbak yang dalam gugu pemain juga cik-cik mbak mbak. Tapi yang duduk-duduk tu tengoklah kalau nak percaya apa. Duduk di warung, mogang HP. Tengok kalau nak percaya. Apa dibuatnya? Mengajinya Ustaz. Baca surat Al-Muluknya di warung tu. Oh, surat Muluk mana? Giko pegang HP-nya Pak Ustaz. Kalau Giko pegang HP-nya, itu HP-nya kan lurus. Itu ndak mainnya dah. Buka TikTok, buka Facebook, nengok bini orang. Itu tu Pak. Nengok bini orang berjoget-joget. Tapi kalau tumbang HP-nya, apa nak dibuatnya? Pasti 99% kalau ada orang macam kau megang HP, duduknya, fokusnya, golak-golaknya pasti berjudi, Bapak dan Ibu. Tengoklah. Asal tahu awak tak rajin ke Mas Haji. Orang berlumba minta azab, awak tak mau berlumba minta rahmat. Maka tak masuk ini solat surang le, solat ke masjid, ajak yang lain ke masjid. Takut awak nanti Allah benamkan nanti negari awak kau hancur, entah apa musibah akan turun. Oh, nak ada lawi dia awak dah Pak Ustaz. Tak mungkin tsunami dah, betul? Tak ada gunung dia awak macam di Sumbar Pak Ustaz. Tak kan ada gempa bumi, gunung Merapi dah. Benar, betul. Oh, tak ada hujan salju dah Pak Ustaz. Macam di Makkah, macam di Jepang, Korea. Ya. Tapi pernah tak Bapak Ibu berfikir peluang musibah terbesar di Provinsi Riau? Riau daerah yang banyak menghasilkan minyak. Minyak di bawah, minyak di tengah, minyak di atas, minyak di bawah bumi. Dibor, disedot, diambil tiap hari. Tengoklah, di Duri, di Dumai, ambil, kosong di bawah, turun musibah. Boleh jadi musibah Provinsi Riau. Provinsi Riau ini akan terbenam karena sudah kosong di bawah Bapak. Tebonam besok lain. Kecamatan apa so tadi? Bukit Raya. Tengoklah. Cuba janji ke Mas Haji lah. Kalau lady Mas Haji tebonam tak masalah dah Pak. Lewat magang Quran. Kalau sempat tebonam mau di tempat-tempat rekreasi. Sedang main kakek Zeus lah. Oh, hancur awak besok. Akunya salat jamaah, datang salat jamaah. Sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum buta sejak kecil, minta dispensasi kepada Nabi untuk tidak salat di masjid. Apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti? Adakah keringanan untukku ya Muhammad? Aku salat di rumah saja. Bagaimana? Ada tak keringanan? Apa sebabnya? Apa ilatnya Abdullah? Apa penyebabnya? Alasannya apa? Aku buta sejak kecil Muhammad. Ada lagi? Ada. Apa lagi penyebabnya? Rumahku jauh dari masjid. Itu saja. Ndak Muhammad. Pantauan banyak. Ada binatang buas nanti. Banyak di situ daerah sunyi. Jembatannya kecil. Apa lagi? Tak ada yang mengantarkan aku dah Muhammad. Payah mengantarkan, keluarga tak ada. Lalu itulah makanya aku minta keringanan. Kalau di rumah saja saya solat gimana? Ambo butuh, rumah jauh, pantauan ada, binatang buas mengintai, jembatan kocek yang mengantarkan tak ada dah. Apa kata Nabi? Solat di rumah je lah engkau. Poinnya oleh, ilah makasih Muhammad. Ya.
Alun jauh le, turun Jibril. Apa kata Jibril? Tanyalah dulu Muhammad. Tanya dulu, kan matanya yang butuh, telinganya ndak pakak dah. Tanyalah dulu katanya. Jibril menegur Nabi, Pak. Kalau bahasa awak ya, memandai yo angin ya, itunya tu Pak. Coba awak tu. Apa kata Jibril? Tanya dulu katanya. Ditanya Nabi Abdullah, "Kamai dulu, come here, kasih kau." Apa Muhammad? Atas maunida, mata engkau memang butuh, tapi telinga engkau dengar tak azan di masjid? Dengar tak azan? Bilal azan dengar tak? Tak pakai mic, tak pakai corong, tak ada pengeras suara. Apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Naam, lai dengarnya Muhammad, dengar olehku azan. Maka Nabi katakan kepada Abdullah bin Umi Maktum, wajib berangkat engkau ke masjid, harus ke masjid. Tak ada cerita solat di rumah dah. Awak sehat go. Mata tu bulalang. Kaki sehat. Sepeda motor ada. Awak dokek dari masjid. Tak ada nang bahaya dah. Tak ada binatang buas mentai siko dah. Atau tak ke masjid orang siko solat dah. Solat masjid. Isi masjid kau. Buat masjid ancak-ancak tak diisi dah. Makanya apa kata Allah? Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya memakmurkan masjid itu man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Pernah tak Bapak Ibu balik ayat itu dulu ke belakang? Putar ayat itu dulu sebelum itu. Ayat 7 boleh. Apa bunyinya? Makana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah. Pernah tak kita berfikir menganalisa ayat sebelum itu, sebelum Allah menyuruh memakmurkan masjid? Kata Allah, tak mungkin orang musyrik yang akan memakmurkan masjid Allah. Tak mungkin orang musyrik Pak memakmurkan masjid. Awak kau lah yang memakmurkan masjid. Itu masjid awak. Makanya makmurkan masjid. Buat kegiatan-kegiatan wirid, adong. Makan bersama kau buat nanti Jumat berkah. Masjid Jogo Karyan yang di Yogyakarta itu terkenal dengan programnya 3M. Makan, makan, makan. Tak putui makan di situ dah. Patutlah masjid itu ramai 24 jam. Tak ada sunyi bah. Jumaah berlumba. Bahkan dari Riau pergi berjalan ke Jogo Karyan. Padahal masjidnya sederhana. Masjidnya tak cantik dah Pak. Tapi ramai. Program tu yang harus kita buat di Siko. Masjid Kapal Munsala yang ada di Kalimantan, apa programnya? Sejauh apapun jemaah diundang oleh masjid. Malam ini tabligh akbar, penceramah Ustaz Bambam yang ingin hadir, tolong sebutkan isi daftar list. Kami siap menjemput dimanapun kalian tinggal. Standby mobil masjid, mobil operasional. Di mana jemaah nak datang ke mai, dijemput oleh mobil masjid Bapak Ibu. Upo kenderaan-kenderaan masjid itu banyak, mewah-mewah. Itu kapal munzalan Pak di Kalimantan. Kau jemaah lintas masjid kau tak berjapik dah. Jelangkungnya datang tak dijapik, pulang tak dihantar. Main-main jelangkungnya. Ada Honda bangke. Ada tu bangke-nya. Kau sempat lah besok ada aset masjid kau jemput. Mana jemaah lintas masjid jauh pakai odong-odong. Siap. Datang melimpah masjid ke besok. Male-male orang Siko jemaah lintas masjid jauh datangnya. Ada yang di Rumbai. Tadi malam di Rumbai Pak. Ada juga datang. Memang di Rumbai pakai kambing juga. Malam dulu ambo di apa tu, jalan lumba-lumba memang tak banyak dan memang tak pakai makan situ dah. Tak banyak datang nampak dia ambo dah. Itu memang perlu juga ditengok-tengok nampak. Tapi kalau lay ada pinggan rotan basusun, ada termos nasi. Itu jemaah lintas masjid tu copek datang insyaallah. Itu motivasi itu Pak. Maka Pak pengurus memang ikut dibaca tari. Kalau nak ramai maulid besok nak maulid dulu dah Muharram. Kambing kau berapa ekor kambingnya? Satunya. Kau baca cobik beko kau.
Iko kalau sempat ada yang tak dapat kambing menyumpah, kau tengoklah kalau nak bisa. Menyosal datangnya. Nah, berarti ambo simpulkan supaya cukup daging kambing, cukup 2 potong surang. Topik cito PRW tadi, PRT, PRW, kalau nak normal tensi, makanlah hak awak, jangan makan hak orang. Berarti hak awak malam kau 2 potong bapak dan lebih 2 potong, menanduknya beko tengoklah. Balik deh siko kojang-kojang beko. Sebab sikonya pak ya. Campur ada ayamnya kan? Ayam ada. Tolu bola ada nak? Ada juga. Ada pak. Kau memang paham uang ngocu ya nama gue. Alhamdulillah ibu. Ibu yang masak bu ya? Masak ya? Bukan catering. Ibu yang masak. Allah karim. Mudah-mudahan jerih payah ibu dibalas dengan pahala. Amin ya rabbal. Amin. Beko kalau balabio bungkuilah napo. Ini memang ibu-ibu go cita-cita terakhirnya membungkui itulah bapak. Kalau ndak membungkui pulang tu ndak berhasil tu pak. Pai beralik kan cita-citanya itu. Lapone masak, lapone kokin komai nyuci piring lah memberasihin segala. Ujung-ujungnya plastik membungkui sambal. Babelok-belok je ibu di kamar. Kalau malam kau kalau ndak dah tengok dulu, kalau ndak bersisa jangan bawa balik. Biarlah kami makan dulu. Dah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita semangatkan anak-anak. Tadi kami datang Pak, keluar dari mobil, diburu sama anak-anak bocil-bocil kau. Diciumnya tangan, salam Ustaz, salam. Ustaz bom ya. Pertahankan ini. Tidak banyak masjid yang anak-anaknya ramai. Kalau ramai jemaah anak-anak di Masjid Ar-Rahim, 10 tahunnya akan datang masjid ini tetap ramai. Banyak ambo jumpa masjid tak ada anak-anak. Sibuk main game, main tembak. Alhamdulillah nah. Mungkin balik dari siku beko menembaknya beko. Kini kau memang manjai kambing ya baunya. Anak-anak kau kadang-kadang codik lah berdawat lepas. Itulah. Bau anak kamu saja nak masalah kau patuh-patuh nyambu salut. Luar biasa. Pertahankan iko. Kalau adonan kayu-kayu apa-apa yang pada sakit, kasih duit 5.000, 2.000. Semangat ke masjid. Aduh pak di pasar dupa. Orang kayu. Alhamdulillah rezekinya murah pak. Banyak anak-anak. Ambo bertanya ke jemaah pengurus, Pak, apa dia banyak anak-anak sih kau? Ada orang kaya tu sipulan Tuhan. Apa masalah? Itu asal datang inyo anak-anak memburu. Rupanya dikasih duit 2.000, 5.000. Tiap subuh Pak anak-anak ramai. Rupa Pak Haji tadi lah siapkan duit 2.000, 5.000 surang. Sampai sekarang anak-anak ramai. Entah kalau meninggal lah Pak besok nak lewat kan. InsyaAllah. Terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersihkan hati, kita bersihkan jiwa, jangan ada dendam, jangan ada kebengkuan, jangan ada masalah yang disimpan. Pengurus sesama pengurus dengan jemaah, pihak pemerintah dengan masyarakat, kita sesama jemaah, kita jalin hubungan, saling menghargai, saling kita membantu, jangan sombong, jangan hasad, jangan cemeh. Ini penyakit kita. Kita banyak cemeh. Yang kita cemeh saudara kita, yang kita cemeh ustadz kita, yang kita cemeh pemimpin kita. Berdosa. Yang suka ngirim-ngirim WA, yang muatannya cemeh, merendahkan orang lain, men-share berita cemeh, demi Allah
akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebanyak apapun ibadah akan dibagi, karena di dunia kita banyak mencemooh orang. Jangan cemooh. Hasad, jangan hasad. Al-hasadu yakulul amal kama yakulun nar al-hatab. Hasad memakan amal, hasad menggerogoti amal, seperti kayu kering disantap oleh api, habis, ludes, tinggal abu. Besok di akhirat ditengok catatan amal di masyarakat jemaah ar-rahim, terkejutnya, ya Allah, kemana bu amal ibadahku ya Allah? Malam itu kami wirid, datang kami ke masjid, malam kesekian kami wirid, malam selanjutnya kami wirid, tapi kemana pahalanya ya Allah? Kok tak ada pahala? Apa kata Allah? Salah satu yang menghilangkan pahala kamu di dunia hasad kepada orang lain, iri, sanang menengok orang susah, susah menengok orang senang, hasad. Beli motor orang sakit hati, beli kompor orang nyolon nangis, beli kulkas orang nyolon kedinginan. Iya pak, orang menikah nyolon corai, kan parah juga. Orang menikah nyolon bacokak. Banyak orang gini macam itu. Susah orang sonang inyo, sonang orang susah inyo. Hasad, bermasalah hatinya, berhasilkan mandi taubat nanti malam. Makanya sering-sering mandi taubat. Awak yang sompi kalang, awak yang sompi ate, awak yang busuk ate, hasad, padondam, cemeh, mandi taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau tidak macam itu tarwi besok tu. Dan hasad-hasad lelek. Apa kan dihasadkan? Ada di awak, ada di orang. Hasad kau pak, karena awak tak menengok nikmat yang diberikan Allah. Awak sering meneropong nikmat orang. Allah kasih orang kaya duit banyak, Allah kasih orang miskin kesehatan banyak. Tapi orang miskin kau suka nengok orang kaya, duit orang kaya banyak. Padahal yang Allah kasih semuanya lebih hebat, kesehatan. Akhir hasad. Apa hasad? Nikmat tu dibagi Allah, dibagi orang, dibagi awak, dikasih orang, kasih awak. Kenapa hasad? Ada di orang, ada di awak. Tak perlu hasad hidup kau pak. Pandai ceramah, biarlah. Kadang yang pandai ceramah kau tak pandai jadi imam no pak. Lah sudah awak kau, tak ada yang lengkap awak di dunia, tak ada sempurna. Yang pandai komputer, tak pandainya menggali dah. Yang pandai menggali, tak pandainya berkebun dah. Yang pandai berkebun, tak pandainya bisnis dah. Yang pandai bisnis, tak pandainya mendodos dah. Memotong, tak pandainya dah. Memplaster, tak pandainya bangun rumah, tak pandainya nyetir, tak pandainya. Oh banyak pak, pandai ikut, tak pandai dah. Tak ada yang sempurna dah. Aku jangan hasad-hasad. Ada di orang, ada di awak. Ancak bini orang, bini awak ndak rancak, cialah. Bini orang ancak pak, diancaknya banyak. Bini awak tak ancak. Di mana lebihnya bini awak ustaz? Bini awak bontuk ndak ancak doh, tapi puangainya macam malaikat. Alun wak minta lah datangnya pak. Tibanya kali. Datangnya kali. Biarlah tak rancak, tapi datangnya. Kok ancak no bininya? Tak je datang dah. Lah sakit apa? Tak je datang. Bantuan rancak opo buangai macam hantu boy. Nak masuk dah dapat. Makanya jangan iri, jangan hasad. Ada di awak, ada di orang. Nah, yakin? Yakin? Sombong, merendahkan orang lain, jangan merasa lebih. Yang hebat malam kau siapa? Sehingga terjadi acara mewah, acara besar. Yang hebat siapa? Yang membuat kambiong, ibu yang hebat. Kalau tidak datang ikor, tidak hebat. Betul? Iko yang hebat. Kalau tidak ada jemaah, tidak hebat kau dapat. Jemaah yang hebat,
Kalau ndak dibai kambing, ndak datangnya dah. Ulah hebat ikut jemaah. Kalau ndak ada speaker, ndak tolok dia ustaz dapat kuih-kuih. Ndak ada MC, ndak ada tukang ngaji. Jadi yang hebat tu bukan sendiri. Kalau ingin hebat, mesti bersama-sama. Yang hebat tu bersama, bukan sendiri. Tak ada orang yang hebat sendiri, Pak. Maka jangan besok bercakap hilangkan cakap di Masjid Ar-Rahim. Kalau ndak diambor, ndak akan jadi acara. Aku bahaya kok. Kalau ndak kami masak, ndak akan masak kambing. Aku bahaya kok. Kalau ndak kami mencik guru, ndak jadi ceramah. Kalau ndak kami menyumbang, ndak jadi acara. Jangan sampai kalau ndak deden, kalau ndak dedean, kalau ndak diambor, kalau ndak diakur, ndak ada itu kalau ndak. Kalau ndak itu tak boleh dikeluarkan. Kita ini hebat karena ada orang lah. Bu, ibu hebat kalau ndak ada suami, hebat ibu. Suami hebat kalau ndak ada ibu. Mana hebat awak, Pak? Lalu suang awak. Iya ndak? Hebat suami, hebat istri, hebat suami. Hebat kalau ndak ada anak. Oh, kurang hebat, Pak. Lah ada anak rupanya. Oh. Tak ada tempat tinggal, ndak lo hebat lah. Oh, sampai sekali-kali ndak sekolah, ndak hebat lah. Ndak berduit, ndak makan, ndak lo hebat. Ujung-ujungnya hebat itu bersama. Makanya jalin kebersamaan. Apapun nanti akan bisa. Insya Allah kedepannya halal bihalal, memperkokoh hubungan yang retak. Maka makna halal bihalal, wahlul uqdatam min lisani. Doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Apa katanya? Lepaskan simpul ikatan ya Allah yang menghambat lidahku berucap untuk menghadapi Fir'aun. Rupanya halal bihalal, istilah halal asal katanya wahlul diambil dari halal, artinya melepaskan simpul ikatan yang selama ini berdendam, lepaskan. Yang selama kau menggunjing, sudahi, minta maaf, beri maaf. Yang selama kau awak menyimpan-nyimpan, lepaskan. Yang selama ikut tertahan-tahan, lepaskan. Melepaskan simpul yang tak baik, masalah-masalah yang disimpan. Malam ini kita lepaskan, kita halalkan. Maka yang haram malam ini akan menjadi halal. Musuh menjadi kawan, dosa menjadi pahala, beku menjadi cair, masalah menjadi selesai, yang sulit menjadi mudah. Inilah makna halal bihalal. Maka selesai ko insyaAllah wak pelong. Tak ada bermasalah. Tak ada gitu yang sempit-sempit kalang oleh bapak dan ibu. Selisio sapo, saling salam-salam. Siap ikut insyaAllah. Jangan langsung makan ya Pak Pengurus ya. Bersalam dulu ya. Oh, kadang-kadang wabillahi taufiq hidayah atau gak langsung. Tunggu dulu. Siap kok, salam dulu, salam-salam, pakai selawat dulu. Baru sudah tu ustaz dulu Pak, jangan Pak dulu. Kok masalahnya kok hidangan kok. Ambo dulu kok. Ambo dari siang tadi alun makan kali Pak. Kok langsung ambo sabit kali kok Pak Pengurus. Beko nomor 3 ambo terlambat ambo makan beko. Beko sebanyak kok jemaah nomor 30 bisa beko kok. Pandai-pandai lah ambo nomor 1 beko. Ada kawan ambo tadi kami memang labanan bani singgah tadi Pak, memakan Pak Nurdin. Oh, beko kalau nak makan beko bahaya kon. Nak singgah, nak sompat kok tu. Yalah, soralah beko. Sorakan kepada Allah nyambo. Kalau ada alhamdulillah, kalau ndak ada nauzubillah lah nyambo. Pengurus tak ada berkabar Pak ya? Tak ada ngomong ngecek makan nak. Kalau ngeceknya tadi kan aman kami. Tiba di Siko, masuk kami. Alhamdulillah. Pakai makan orang kok. Tapi kiulah leh. Supaya oleh aman beku harus nomor 1 beku. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebetulnya ceramah kok bunga-bunga saja. Intisarinya kita makan bersama. Makan bersama kok sekali kau. Kalau ceramah aku besok pagi ceramah ada. Selasa besok ceramah Pak ya. Jumat ceramah. Tapi kalau makan malam ku aja Bapak dan Ibu. Maka intinya
halal bihalal tu makan basah. Terima kasih yang bersedekah, yang berinfak, mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Kemudian ambo tengok malam ko hadir abang ambo, pak ambo, bang Pirza. Kalau ada bapak ibu jemaah nak pergi umroh bersama Ustaz Bom siap lebaran haji, hubungi nanti Pak Pengurus, telepon ambo. Daftarkan ke travel di Tangkerang. Bang Pirza ya? Ada datang abang ambo. Sebetulnya ambo ndak ada PP umroh Pak, tapi kok di abang majak Pak ya. Mana tentu nak ceramah besok di Moka nak menangi, boleh. Kalau hilang besok ambo cai sampai dapat. Hilang amak besok ambo cai. Hilang jole ambo cai balik. Hilang jole ndak ambo cai. Berarti nyola pandai mencai cerik kunyang Bapak dan Ibu. Kadang amak-amakku umroh pandai lepas awak le Pak. Lepas suanya mana mak tadi? Ustaz, ada kurma Ustaz. Muanyun. Aiko alhamdulillah gara-gara tas sosek ketentu dinya kurma muah. Jadi kalau lah sering sosek itu ndak dicai le Pak, lope gini. Jadi kalau sesekali dicai. Insyaallah. Mudah-mudahan ada rezeki, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, Allah berikan kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rezeki murah badan sehat, umur panjang, usaha lancar, niat tujuan disampaikan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma hina bihayatil ulama. Hidupkan kami dengan para ulama ya Allah. Wa misna bi mauti syuhada. Matikan kami seperti matinya para syuhada ya Allah. Wadakhalnal jannata ma'zumratil awliya. Masukkan kami, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama orang-orang pilihan ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta. Yang datang malam ini membawa masalah, balik dari sini selesaikan masalahnya ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang datang malam ini punya hutang, mudah-mudahan ya Allah nanti engkau bantu untuk melunaskan hutangnya ya Allah. Wala maitan rahimta. Yang sudah meninggal di antara kami, sayangilah, rahmatilah ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit di antara kami, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi', engkau yang maha penyembuh. La syafi' illa anta, tak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. La yughadiru saqama wala musafiran illa wasalta. Yang dalam perjalanan sampaikanlah ke tempat tujuannya ya Allah. Balik dari sini ya Allah, jagalah di jalan, selamatkan ya Allah kami yang menuju ke rumah. Wala aiban illa satarta. Yang punya aib, cacat, yang punya kekurangan, kebusukan, kami hamba-hambamu ya Allah. Engkau maha tahu kebusukan, kehinaan kami. Kami mohon ya Allah, engkaulah yang menutupi kebusukan, kehinaan kami ya Allah. Engkaulah yang menjaga kekurangan aib kami ya Allah. Wala hajatan. Yang punya hajat, keinginan, cita-cita. Wala hajatan. Yang punya azab, yang punya niat, illa qadaita wa yassarta. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, engkaulah yang mengabulkan, engkau yang menunaikan, engkau yang menolong, memudahkannya ya Allah. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal khamar wal maisir wal fahsya'i
wal munkar. Jauhkan negeri kami ya Allah dari segala macam bencana, musibah, malapetaka. Lindungilah anak-anak kami, jangan sampai mereka binasa hancur karena judi, narkoba, khamar dan zina. Selamatkan mereka ya Allah, sadarkan mereka agar mereka tak lagi berjudi. Mereka tinggalkan judi yang hanya harapan seuntai harapan, karena merekalah yang akan mendoakan kami setelah kami tiada. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Jadikan pertemuan kami malam ini ya Allah penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Alif bainahuma, alif baina ya Allah, alif bainana fit ta'ah. Jalin di antara kami ya Allah, ikatlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin mustad'afin fi Palestin ya Allah. Bantu saudara-saudara kami ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb. Tolong mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah. Wa azil syirka wal musyrikin, hancurkan mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Mereka yang zalim, mereka yang melampaui batas, mereka ya Allah yang telah membunuh saudara-saudara kami, memperkosa, menghancur, menganiaya ya Allah. Kami mohon ya Allah, dengan doa kami mohon ya Allah, karena kami belum mampu menolong mereka dengan jiwa dan raga kami ya Rabb. Tapi kami yakin dan percaya doa kami akan mengguncangkan arasmu ya Allah. Doa kami akan mengguncangkan arasmu ya Rabb. Tolong saudara-saudara kami ya Allah, sabarkan mereka ya Allah. Balas nyawa, balas darah, balas pengorbanan kesusahan mereka dengan surga-Mu yang teramat mulia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.